kudanya dipecet sekenceng-kencengnya menuju medan perang itu. Udah dia kagak peduli sama lingkungan sekitar, pokoknya dia ngebut banget karena kepacu sama pikirannya kalau kaum muslimin itu terdesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po ketemu lagi di channel Babe Cerita. Kali ini Babe mau cerita tentang perjalanan tobat seseorang yang bernama Abu Mihjan al-Saqafi. Abu Mihjan al-Saqafi ini masuk Islam di zamannya Rasulullah. Tapi walaupun dia udah masuk Islam, dia masih sering mabok-mabokan sehingga ya ketika dia minum Amar, mabok-mabokan itu dibully habis, dimarahin, diomelin, tapi tetap aja kelakuannya masih seperti itu. Bagaimana Abu Mihjan ini tobat? Yuk kita dengerin cerita berikut ini. Kita bawain hikayat orang soleh. Ini banyak manfaatnya, udah gitu seru lagi dengerin. Cerita orang-orang soleh ini bikin adem jiwa. Abang Po, Abu Mihjan ini seperti yang tadi Ane bilang, dia itu masih sering mabok-mabokan walaupun dia sudah masuk Islam. Nah, Abu Mihjan ini kelakuannya begitu, tapi ada kebiasaan yang ada kelebihannya lah ya. Dia pinter banget bikin syair, dan dia juga ini penunggang kuda yang handal ya. Kalau nunggang kuda tuh miring kanan, miring kiri, sambil sabet kanan, main panah. Itu jago banget, Abang Po. Makanya Abu Mihjan ini dimasukinlah ke dalam tim perang dalam waktu zamannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu perangnya perang Al-Qudisiyah. Dimasukin ke dalam tim peperangan ini. Ya tujuannya adalah biar dia lupa kali ya sama kegiatannya yang buruk itu. Makanya diajaklah dia berperang. Tapi Abang Po, luar biasanya ini Abu Mihjan ini masih aja minum minuman keras. Padahal itu di medan perang ya, berangkat dalam rombongan perang menuju Persia itu di perang Al-Qudisiyah itu kan berat ngadepin Persia, luar biasa itu. Nah kesel nih Sa'ad bin Abi Waqqas, kesel ngeliat kelakuan daripada Abu Mihjan. Makanya Abu Mihjan karena kelakuan dia masuk begitu, dimasukin lagi ke dalam satu ruangan, dikunci, diikat. Abang Po, kalau bisa dimatiin itu lampunya biar Abu Mihjan udah berhenti deh, kagak lagi minum minuman keras. Makanya udah dimasukin, berangkatlah pasukan Islam ini menuju medan perang. Tapi Abang Po, ada satu kejadian yang luar biasa di dalam ruangan di mana Abu Mihjan ini dikunci. Abu Mihjan begitu merem kebayang. Apa yang dia bayangin? Yang dia bayangin itu pasukan berkudanya kaum muslimin ini dihajar mundur oleh pasukan tombaknya tentara Persia. Nah, biar bagaimana ya, namanya orang yang udah masuk Islam dan memiliki keimanan yang tinggi, dia ngerasa gelisah luar biasa. Dia mau bergerak rantainya kenceng banget ya, boro-boro minta ngetok pintu, mau keluar kagak bisa, Abang Po. Makanya itu dia rasain sampai dia nyiksa dirinya. Akhirnya dia ngirim pesan nih sama istrinya Abu Mihjan. Po, ayah sadar dah, ini kesalahan ayah mabok-mabokan terus sehingga ayah dimasukin ke dalam penjara. Tapi ayah ada rasa khawatir kalau kaum muslimin itu dalam perang itu kalah. Makanya tolong dah Po, tolong dah Po ya. Ayah dikasih dah kesempatan buat ikut perang. Po kasih ayah kuda sama senjata. Lepasin ayah berangkat. Ayah janji nih Po nih. Kalau perang itu udah rapi, ayah pulang duluan. Enggak nungguin hantar rampasan, enggak nungguin yang lain pada pulang. Ayah pulang duluan, masukin aja, jeblosin lagi ayah ke penjara. Jadi suami Po kagak tahu kalau ayah ikut perang. Begitu kata Abu Mihjan ame bininya Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu yang memimpin peperangan ini dari kaum muslimin. Cerita artinya akhirnya diizinin tuh Abu Mihjan keluar dari itu ruangan, dikasih kuda yang ada di sekitar situ ya, sama dikasih senjata.
Maka berangkatlah dengan tebirit-birit, kudanya dipecet sekencang-kencangnya menuju medan perang itu. Udah dia kagak peduli sama lingkungan sekitar, pokoknya dia ngebut banget karena kepacu sama pikirannya kalau kaum muslimin itu terdesak. Sampailah dia di medan perang, ternyata apa yang dia bayangin itu bener, abang. Oh, dia ngelihat pasukan kaum muslimin dipukul mundur sama kaum musyrikin, ya. Dengan sejadi-jadinya ini karena udah kebangetan ngerasa bagaimana ya, disabet kanan kiri. Pokoknya nih Abu Waqqas itu ada Abu Waqqas, Abu Mijan ini bertempur sejadi-jadinya. Oh, nggak tahu udah tenaga dari mana itu menyebabkan posisi kaum muslimin ini yang tadinya terdesak jadi mendesak, jadi menang, abang. Dan perang itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan Abu Mijan ini pulang lagi udah tuh. Dia kebayang sesuai janjinya, dia takut ngecewain bininya saat bin Abi Waqqas, ya. Dia pastiin dulu, pasti perang itu udah selesai, udah menang kaum muslimin. Ya biasalah kalau habis perang biasanya ada apa? Ada harta rampasan perang apa segala macam lah di situ. Tapi dia udah nggak ngeliat ke situ. Pokoknya dia pengen pulang, ya. Dipacu lagi kudanya sejadi-jadinya dengan muka yang ketutup, ya, jubah yang rapat gitu. Sampailah dia ke rumah dan masuk lagi lah dia ke penjara, Abu Misjan ini. Singkat cerita ya Bang Po, maka perang itu usai dan Sa'ad bin Abi Waqqas pulanglah ke rumah. Ngobrol sama bininya ini ceritanya, ya. Ya kayak kita pulang kerja lah ya. Gimana sih? Pasti bini kita ini nyiapin kita minum dulu, ya. Kagak nanya yang macam-macam dulu. Dibiarin dulu Sa'ad bin Abi Waqqas tenang, kasih makan. Duduklah istrinya, bininya Sa'ad bin Abi Waqqas nanya mah sahabat bin apa sih? Biasa lah ya, kita bayangin aja kayak kita pulang kerja. Kita bayangin. Oke. Dengan penasaran bininya nanya, dia udah kagak ketahanan nih, udah kagak ketahanan kalau kata anak kecil nih. Bininya Sa'ad bin Abi Waqqas pengen nanya, bagaimana perang tadi bang? Begitu. Bang, bagaimana perang tadi bang? Kata bininya nih. Sa'ad bin Waqqas cerita ada tuh, di awal dari awal pertempuran hingga terdesaknya kaum muslimin. Waduh mak, ampun dah gua, neng, ya bahasa sayangnya Sa'ad bin Waqqas sama bininya nih neng kali ya. Ya pokoknya begitulah umpamanya. Neng, masya Allah neng, neng mah mana kecil ya. Jadi sama bininya gimana? Yang deh ya, yang ampun deh yang itu peperangan ya. Kita kedesak sampai pasukan Bekuda itu pokoknya dihadang sama tombak, ya, tombak-tombak lawan kita. Terus tiba-tiba nggak berapa lama ya ada datang satu orang berkuda dengan gagah berani, ketutup, eh, mukanya ketutup, pakai pedang, pokoknya nebas itu pasukan-pasukan musuh sehingga tuh musuh keteter, ya, ngerubah posisi kita yang tadinya terdesak jadi mendesak, akhirnya menang. Tapi begitu selesai perang, babe cari nih, ayah cari nih, yayang cari nih, orang tadi tuh kagak ada di tengah pasukan itu. Tapi dari gaya berperangnya sih itu Abu Mijan, yang nggak mungkin yang lain itu ya. Cuma kan bingung juga, yang namanya Abu Mijan kan babe penjarain karena dia mabok mulu, bagaimana daripada dia begitu terus, ya lah dia kapok gitu, nggak dapat kesempatan perang, ya. eh Kerjaannya ya pilihan dia deh, dia mau mabok lanjut tuh di itu, pokoknya kagak bisa, kagak kagak boleh ikut berperang. Abang kok yang uh, merhatiin cerita ini, bininya bisik dalam hati, gue omongin kagak ya. Akhirnya dia omongin sama bininya, beh, sama bini sama lakinya, ini bininya Abu Mijan ngomong Abu Mijan Sa'ad bin Abi Waqqas, bininya Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong lah,
sama lakinya, Bang, yang abang saksiin tadi di medan perang itu ya benar bang, itu Abu Mijan. Lo kok bisa? Kata lakinya. Kan dia gue penjarain. Masa dia bisa keluar? Bagaimana ceritanya? Maaf ya bang ya. Jadi Abu Mijan ini pesan nama ayah. Dia minta dibebasin untuk ikut berperang. Ayah tanya kenapa kok bisa begitu gitu. Karena dia punya firasat, punya bayangan kalau kaum muslimin terdesak. Tapi di sini dia janji ya, kalau itu perang menang dia pulang buru-buru, kagak pakai nungguin yang lain, masukin lagi dia ke penjara. Tapi kalau dia mati dia bilang ya bagaimana kok ayah mati, kagak mungkin ayah bisa pulang. Begitu kata Abu Mijan nama ayah. Terus ya udah ayah kasih kuda, ayah kasih pedang, berangkat dah dia itu. Nah sekarang dia di mana? Ada masuk lagi ke penjara, kan udah menang, berarti dia nepatin janji apa yang dia omongin waktu dia mau berangkat. Abang Po, kita bayangin lah ya bagaimana perasaannya Sa'ad bin Abi Waqqas pada itu. Nyesel kagak ya kan. Tapi bagaimana? Akhirnya ya udah dah. Neng panggil itu pasukan, salah satu pasukan nih bawa ke sini. Makanya datanglah salah satu pasukan itu ketemu Sa'ad bin Abi Waqqas. Bro, lu keluarin dulu tuh si Abu Mijan biar dia ketemu sama gua, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka datanglah Abu Mijan, ketemulah sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngobrol lah, cerita dah. Cerita itu yang jadi diceritain lagi sama bininya tadi itu, diceritain lagi sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mulia, iya sih, ayah dimasukin ke penjara, tapi keingetan banget kalau apa namanya, kebayang banget kalau kaum muslimin terdesak, makanya ayah nitip pesan ke bini ente pengen ikut perang, dan ayah kalau menang ayah pulang buru-buru lah, penjarain ayah lagi begitu. Maya tujuannya sih biar kagak ketahuan babe, yang penting kan siapa kek, yang penting kan kaum muslimin menang, ayah nggak perlu itu deh gitu, kata yang mulia, kata Abu Mijan. Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong sama Abu Mijan, apa katanya, bro ya udahlah, lu mau bawa minum dah, udah gua kagak larang lagi, terserah lu lah. Begitu kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi nggak begitu dengan Abu Mijan. Semenjak ayah ngerasain di dalam penjara, ayah udah tobat. Ayah bener-bener tobat tuh waktu di penjara terakhir. Ayah nyesel banget ikut ke sini tapi kagak ikut bisa perang. Ayah yang tobat, bukan ayah yang kagak boleh, boleh begitu dibebasin, kagak. Ayah yang tobat. Make Sa'ad bin Abi Waqqas ini lebih berbahagianya 3 kali lipat ya. Menang perang ya, terus nyadarin kalau perbuatan itu salah, dan pada saat itu juga dia bahagia banget ya. Abu Mijan tobat dari minum khamarnya, dan Abu Mijan ini adalah salah satu banyak perawi hadis, dan dia diketahui ya, dan banyak orang-orang yang ngakuin bahwa Abu Mijan adalah wali. Begitu ceritanya Abang. Oh, mudah-mudahan cerita ini bisa healing jiwa kita lah ya, bisa ngedengerin cerita-cerita orang soleh, tambah adem kita. Jangan lupa nih yang udah nonton video ini subscribe dan ikutin cerita-cerita orang soleh di video selanjutnya. Aneh, babe undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, 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 ciao. Kita bawain hikayat orang soleh. Ini banyak manfaatnya, udah gitu seru lagi dengerin cerita orang-orang soleh ini, bikin adem jiwa.